Assalamualaikum, selamat pagi. Banyak teman-teman yang bercita-cita jadi wartawan. Ada yang lagi proses menuju ke sana, tapi ada juga yang masih bingung. Nanya, bagaimana caranya? Apa yang harus disiapin? Apa syaratnya? Video ini saya buat untuk jadi gambaran bagi teman-teman yang baru mulai untuk meniti karir sebagai wartawan. Berisi cerita pengalaman senior-senior kita yang sudah terlebih dahulu terjun ke dunia wartawan profesional. Saya akan sampaikan dengan lugas, cepat, tanpa bertele-tele. Channel ini membahas seputar jurnalistik. Kamu yang sedang belajar dunia jurnalistik, bisa tonton video-video saya sebelumnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, like, komentar, apapun komentar kalian, tulis. Dan share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini ya. 1. Tetapkan tujuanmu. Sebelum kamu memutuskan menjadi wartawan, tetapkan dulu apa alasanmu, apa tujuanmu. Alasan ini akan menjadi peganganmu saat kamu nanti menjalani hari-hari menjadi wartawan. Gak mungkin kan, kamu pengen naik pesawat terbang, lalu kamu mulai berkendara menuju ke bandara, tapi kamu nggak tahu tujuanmu naik pesawat terbang. Mau ngapain? Mau kemana? Jadi tentukan dulu, mau pergi ke suatu kota, mau ngerasain sensasi terbang, atau sekedar mau selfie di pesawat, atau karena mau ngelihat pramugari yang keren-keren itu. Bercanda ya. Ya intinya kamu tahulah poinnya. Teman-teman yang sudah terjun ke dunia wartawan itu punya banyak alasan, walaupun alasannya tidak selalu sama. Ada yang karena merasa profesi wartawan menyenangkan baginya, atau ada juga yang merasa profesi wartawan adalah panggilan hidupnya. Wartawan itu adalah pekerjaan yang cool alias keren. Itu pekerjaan yang menuntut daya nalar dan kritis yang tinggi. Itu diperbolehkan untuk mendebat, berargumentasi tanpa harus masuk atau terafiliasi ke dalam kelompok politik tertentu gitu. Kenapa gue pengen jadi wartawan? Karena sejak awal prinsip gue selalu sama. Gue bisa tahu apa yang orang lain banyak nggak tahu. Keingintahuan gue terpenuhi lah ketika jadi wartawan. Dan itu sampai sekarang sih nggak pernah berubah. Dan itu yang bisa buat gue tetap jadi wartawan. Jadi wartawan itu menyenangkan, bisa ketemu banyak orang, terus nggak kerja di kantor, jam fleksibel, tahu banyak hal. Nah, punya banyak pengalaman yang mungkin nggak bisa didapat kalau kerjanya kantoran gitu. Tahu dari ayah karena memang beliau wartawan senior di salah satu media cetak yang ada di Indonesia lah, yang ada di Jakarta lah. Karena melihat beliau banyak jaringan, kenal sama pejabat, seakan-akan tidak ada batas dengan pejabat itu. Akhirnya ketika mahasiswa ingin ada hasrat memang, oh ini ternyata jadi wartawan tuh ada pride gitu loh. Tetapi emang nggak semua teman-teman wartawan yang sudah terjun ke dunia wartawan diawali dengan rencana yang matang ataupun rencana yang memang sudah dari jauh-jauh hari mereka siapkan. Ada juga teman-teman yang menjadi wartawan atau terjun ke dunia kewartawanan ini tanpa sengaja. Bahasanya mereka bukan memilih profesi ini, tapi mereka menemukan profesi ini. Kenapa memilih jadi seorang wartawan? Nggak memilih sih, cuman kayak nggak sengaja aja berada di profesi ini dan sampai sekarang juga. Sebenarnya nggak kepikiran ya dari awal yang jadi wartawan. Dulu lulus kuliah mikirnya cuman kerja di lapangan karena orangnya gampang bosenan. Sempet kerja di bank 6 bulan, gara-gara bosen akhirnya cari kerja lagi dan jodohnya kebetulan wartawan. Lalu apa tujuanmu ingin menjadi wartawan? Tulis di kolom komentar ya. Kedua, cari media massa tempatmu ingin bernaung nanti. Wartawan dalam KBBI adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Dalam perkembangannya sekarang ada media online, yang semua itu adalah bagian dari media massa ataupun media pers. Nah, tentukan jenis yang kamu inginkan. Media elektronik, media cetak, atau media online. Setelah itu, berjuanglah menjadi bagian dari mereka. Saat itu saya dapat info dari teman saya bahwa ada lowongan di salah satu media. Kemudian saya melamar ya, berproses seperti biasa. Dan kalau nggak salah tuh dipanggilnya baru 6 bulan kemudian, tes segala macam. Akhirnya saya masuk di sana. Awalnya nggak langsung jadi wartawan juga, tapi masih jadi copywriter. Kemudian berproses hingga akhirnya saya turun juga ke lapangan dan menjalankan tugas sebagai wartawan. Saat itu
ada senior UNAS yang ngasih tahu bahwa di Okezone itu buka lowongan karena ada satu orang yang resign. Akhirnya saya coba dan diterima lah. Ketika itu jadi wartawan Okezone tahun 2016. Berjalan, awal-awal ya pengalaman sebagai reporter di lapangan apalagi online luar biasa lah pengalamannya. Nggak ada yang pahit, nggak ada yang manis, tapi ya bisa dibilang luar biasa aja deh. Melamar jadi dulu memang gue pingin banget bekerja di Kompas Gramedia Group gitu, dan nggak ada lowongan, nggak ada apa, gue iseng aja melamar dan alhamdulillah keterima. Dan dulu itu gue diterima sebagai fotografer gitu, tapi hanya berlaku sekitar 2 minggu. Setelahnya gue jadi nulis dan itu ketagihan sampai saat ini gitu. Waktu itu prosesnya aku nggak berniat ataupun juga nggak pengen ngelamar jadi seorang wartawan ataupun juga jadi penyiar ya di salah satu media itu. Terus karena di sana buka lowongan untuk penyiar juga, justru nggak buka lowongan yang aku cari. Maksudnya lowongan yang aku minat itu udah ditutup. Terus akhirnya karena aku punya basic jadi penyiar dari SMP, ya udah terus mereka nerima aku dan ada masa pelatihan selama 3 bulan dan ya udah sampai sekarang akhirnya jadi penyiar juga. Kebetulan temen gue nawarin bahwa ada 2 tempat lagi buka lowongan kayaknya, Kumparan dan Tirto. Temen gue banyak di Kumparan dan waktu itu gue sih nggak keterima. Kebetulan di Tirto ketika gue daftar gue keterima dan jadilah sampai sekarang. Ketika gue selesai kuliah kebetulan juga memang jurusan gue jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan jurnalistik. Prosesnya gimana ya? Dari magang sih, karena kebetulan saya jadi wartawan tuh dari kuliah magang gitu, jadinya pas lulus langsung ditarik jadi wartawan tetap. Ketiga, tidak harus kuliah di jurusan jurnalistik. Punya kemampuan dan keterampilan jurnalistik adalah syarat mutlak untuk menjadi wartawan. Tapi kuliah di jurnalistik bukan satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan keterampilan atau kemampuan itu. Untuk kamu yang dari jurusan lain, bisa ikut kursus atau pelatihan jurnalistik di satu lembaga kursus misalnya. Selain itu, atau yang sudah-sudah, jika kamu diterima di sebuah perusahaan media, kamu juga nanti akan dilatih. Perusahaan media itu akan melatihmu menjadi wartawan sebelum kamu ditugaskan ke lapangan. Tenang aja, banyak jalan menuju Semarang. Kok Semarang? Banyak jalan menuju Roma. Banyak kok senior-senior kita yang bukan dari jurusan jurnalistik. Kuliah jurusan ekonomi akuntansi. Gak nyambung banget dan jauh banget dari yang namanya wartawan. Keempat, siapkan mentalmu menerima berbagai macam tantangan. Jadi wartawan jangan hanya berharap yang asik-asik aja. Karena ada suka, pasti ada duka. Sukanya bisa kenal banyak orang, wawasan luas, dan yang terutama sering jalan-jalan. Dan banyak lagi lainnya. Misalnya nih kata orang nih, gajinya pas-pasan, jam kerja nggak tentu, tanggal merah tetap masuk kerja. Waduh, yang namanya waktu itu, waktu untuk diri sendiri tuh kayaknya bakal berkurang drastis dan kebanyakan akan didedikasikan untuk pekerjaan. Kalau kalian mencari penghasilan tinggi, ingin menjadi jurnalis, lebih baik jangan. Balik lagi, beda dengan misalnya profesi-profesi lain, misalnya seperti ya tadi karyawan kantoran. Misalnya kalian jadi akuntan yang memang, atau auditor yang memang tidak usah naik pangkat pun mungkin kalian akan naik gaji setiap tahun dan tetap besar gitu. Wartawan tidak bisa begitu. Jadi semangat. Kita bisa makan lumayan enak tapi nggak bisa beli rumah di Pokobono. Satu hal, kalau teman-teman mau kaya, jangan jadi wartawan. Tapi bukan artinya jadi wartawan itu miskin, enggak, berkecukupan. Nggak sedikit juga wartawan yang jadi korban kekerasan, bahkan kehilangan nyawa akibat sebuah berita. Menulis emang penting jadi wartawan, tapi yang pertama kali kalau menurut saya sih adalah mental. Jadi wartawan dituntut buat mental kuat. Wartawan itu kerjanya mobile, jadi bukan seperti kantoran yang duduk AC ataupun di depan komputer, di depan PC. Tidak dikatain sama kantor, dihujat sama kantor, itu bukan bagian mental kan. Itu sudah biasa, tulisannya jelek, sampah ataupun itu. Ya, tapi setiap profesi pasti ada suka dukanya ya. Gimana kitanya aja yang ngejalanin. Kalau kita nikmatin, ya kita bisa enjoy. Apalagi kalau profesi wartawan sudah kita anggap sebagai pilihan hidup. Ada yang bilang profesi wartawan kayak candu. Mengasihkan,
dan seperti candu ya. Karena kenapa? Di bidang ini kita jadi punya banyak sekali pengalaman. Karena kenapa? Ruang kerjanya nggak terbatas, jangkauannya juga tidak terbatas. Bisa hari ini kita duduk sama pengungsi, besok kita bisa tahu-tahu ada di Istana Presiden. Jadi kalau misalnya pemberitaan kita nih berpengaruh atau membawa dampak bagi masyarakat, itu menjadi kepuasan tersendiri. Akhirnya kalau kita memang menjalani profesi itu kemudian kita cintai, ya akhirnya udah deh sampai sekarang ataupun juga bisa selama ini gitu. Terus kenapa gua nggak pindah ke pekerjaan yang gajinya lebih besar? Mungkin nih jawabannya nih. Cinta. Udah cinta mau gimana? Kalau udah mau cinta mau gimana ya? Bagi gue wartawan itu posisinya istimewa. Dan kalau dibilang istimewa ya memang beberapa menyebutkan bahwa ada beberapa profesi yang memang tidak sama dengan profesi lain. Misalnya dokter, pengacara, polisi, TNI, dan wartawan adalah salah satunya. Jadi ya gitu. Kalau untuk ganti profesi sih sampai sekarang belum kepikir. Tapi nambah profesi mungkin iya. Gue akan mencoba cari sampingan segala macam, tapi akan tetap menjadi wartawan. Karena gue gak kebayang gimana kalau gue gak jadi wartawan. Gue gak bisa memenuhi rasa keingintahuan gue, dan mungkin gue gak tahu juga apa yang wartawan tahu tuh gak enak banget rasanya. Kelima, tingkatkan terus kemampuanmu. Jangan puas dengan apa yang kamu bisa. Tingkatkan terus kemampuanmu, skillmu di dunia wartawan. Kemampuan menulis, kemampuan memotret, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbahasa asing, dan sebagainya. Jadi wartawan handal itu harus bisa ini, harus bisa itu. Jangan puas cuma punya satu skill aja. Punya multi skill bisa bantu kamu menghadapi susahnya mencari lowongan kerja wartawan. Ada yang bilang cari lowongan kerja wartawan itu sekarang susah. Apa iya? Untuk gabung ke sebuah perusahaan media massa tentu kamu harus mengikuti berbagai tahap ujian. Kamu juga harus berani berkompetisi dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Apa iya? Kamu pasti akan berkompetisi dengan calon wartawan lain. Nah, kalau kamu punya banyak skill, itu bisa jadi modal kamu. Jadi nggak cuma nilai bagus, tapi skillnya harus ada juga. Adik-adik ini tidak boleh bangga dengan hanya menguasai 1-2 skill aja. Kalau untuk masuk ke dunia jurnalistik saat ini, itu nggak cukup. Minimal 2 atau lebih, 3 lah minimal tuh 3 teman-teman itu punya skill. Misalnya teman-teman jangan cuma bisa menulis saja, jangan cuma bisa memotret saja, atau jangan cuma bisa mengambil video saja, tapi 3-tiganya harus bisa. Atau kalau 3-tiganya ini ada yang nggak bisa, adik-adik bisa juga melengkapi dengan kemampuan bahasa asing, reportase, atau yang lain deh pokoknya. Dijamin sukses. Cuma kalau misalnya emang kalian mau menjadi wartawan yang misalnya penghasilan tinggi segala macam, sebenarnya ada caranya, tapi kalian harus menjadi benar-benar bagus. Beda dengan pekerjaan lain yang misalnya kalian jadi pengacara, teman kalian punya skill yang sama dengan kalian sama-sama bisa makmur lah. Di wartawan enggak. Kalau kalian kalah dengan wartawan lain dan kalian tidak punya kemampuan entah atau koneksi dengan narsum yang lebih daripada teman kalian atau segala macam, atau kalian hanya menjadi kasarnya ya wartawan yang biasa saja gitu, tidak mengembangkan skill kalian membaca, tidak membaca laporan investigasi orang lain atau media lain atau laporan dari luar negeri, atau memperbaiki ya menambah kemampuan kalian lah, soft skill kalian tuh ditambah, pengetahuan umum kalian ditambah. Itu tidak kalian lakukan, kalian akan ketinggalan, dan yakinlah kalian tidak akan menjadi makmur, atau kasarnya dari wartawan tidak akan pernah bisa menjadi editor segala macam, karena di wartawan persaingan untuk itu sangat ketat gitu, karena kami semua sadar bahwa kami harus terus belajar setiap harinya. Itu tantangan sebagai wartawan, gimana caranya membangun komunikasi, membangun jaringan, membangun hubungan dengan narasumber, menciptakan berita yang baik di lapangan, menciptakan berita yang eksklusif. Ya itu memanglah tugas dari wartawan. Banyak baca. Wartawan itu dituntut semuanya bisa, mau apapun itu isunya, mau mentang-mentang dari awal, misalkan mau awal diterjunin di kriminal, nggak cuma kita baca kriminal, kriminal kita utamain, tapi isu lain kita tetap baca, karena semua berita itu ada berkesinambungan. Contoh kasus misalkan artis ketahuan narkoba, itu kan dari kriminal ada, tapi dari sisi infotainmentnya ada. Jadi harus semua baca isu apapun, politik, news, kriminal, apapun itu pokoknya harus bisa lah pokoknya. Karena kalau dari pengalaman saya, nggak semua
Misalnya nggak selalu seumur hidup kalau jadi wartawan, misalkan wartawan politik. Lu kalau politik, suatu saat kantor bisa nge-rolling, lu bisa ke ekonomi, atau bisa ke hiburan, atau bisa ke movie, atau bisa ke lain-lainnya. Itu makanya dituntut untuk bisa semuanya sih. Apa skill yang sekarang lagi kamu dalemin? Tulis di kolom komentar. 3 lah paling nggak, oke? Itulah cerita dari pengalaman teman-teman saya. Semoga bermanfaat. Atau kalau kamu mau cerita pengalamanmu atau mau tanya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, dan like kalau kamu suka video ini. Karena itu bantu saya ngembangin channel ini. Assalamualaikum.